Sabi, selamat datang kembali di Power Podcast Retail Cirebon. Oke, kembali lagi bersama aku Diandra. Di hari ini aku kedatangan tamu yang habis jalan-jalan jauh. Ya, siapa ini? Sini ada. Halo, aku Estriana Arifah Mahfud, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Oke. Halo, aku Reazul Jinan Haikal, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir YIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, berarti sama aku udah ada Mbak Estri dan juga Mas Reza di sini yang habis jalan-jalan jauh. Kalau boleh tahu, kemarin tuh kemana sih Mas Mbak? Boleh dong sharing sama teman-teman ya? Kemana nih? Jauh ke Papua. Wow, jauh ke Papua. Jadi di sharing session kali ini kita mau dengar cerita nih mereka berdua, Mas dan Mbak yang funny ini ngapain aja sih kemarin di Papua? Oke. Boleh dong Mas Mbak diceritain kemarin tuh ngapain sih ke Papua? Kalau misalkan teman-teman tahu semester 6 atau semester 7 itu kan ada tugas KKN ya, kuliah Betul. kerjanya kan. Nah, kita itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan sebenarnya KKN Nusantara, kolaborasi Nusantara itu di Papua. Nah, ngapain sih jauh-jauh KKN sampai ke Papua gitu? Iya, betul. Karena kan sebenarnya gini, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kan ada pengabdian masyarakat ya, Tridharma perguruan tinggi yang Iya, ketiga. betul. Nah, mumpung ada eventnya, mumpung ada kesempatannya, Kementerian Agama itu mengadakan KKN Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama. Karena kita cuma berdua aja nih dari YIN Syekh Nurjati Cirebon yang daftar kebetulan ya, akhirnya yang mau gak mau dong kita berdua aja yang berangkat ke Papua gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya ini sebelumnya aku baru denger nih nama KKN Nusantara. Sebelumnya KKN Nusantara tuh apa ya? Sebenarnya kalau misalkan KKN Nusantara dari tahun ke tahun sebenarnya sudah ada. Oh gitu. Ya, termasuk di tahun kemarin itu kemana KKN Nusantara? 2019 tuh di NTT. Ya di NTT. Cuman kemudian KKN Nusantara diadain lagi nih di tahun ini dengan nama KKN Nusantara Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama atau yang disingkat KKN KNMB. Nah di tahun ini Kementerian Agama nunjuk YIN Fatahul Muluk Papua sebagai tuan rumahnya untuk pengadaan KKN Nusantara. Oh gitu. Berarti di IAIN seluruh Indonesia atau Jawa Bukan aja? IAIN aja, tapi PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Karena kita bukan hanya UIN ya, tapi juga ada beberapa kampus non Muslim juga yang ikut jadi peserta KKN ini. Gitu. Jadi kolaborasi se-Indonesia lah intinya. Jadi kampus yang nggak khusus Islam gitu Iya, ya? jadi karena ini moderasi beragama, otomatis kampus yang secara dasarnya itu Kristen atau yang lainnya kemudian dimasukkan bareng kami untuk melakukan pengabdian bareng gitu. Oke. Nah itu sistem untuk ikut KKN itu kayak gimana ya? Apakah kayak seperti tadi kan Mas dan Mbak yang berangkat itu ya? Nah itu berarti yang mendaftar itu diseleksi kah atau seperti apa? Ya, kebetulan kalau dia IAIN Cirebon sendiri kemarin itu ada pembukaan atau pendaftaran ikut jadi peserta KKN ini. Cuman, jadi dari segi pendaftaran itu dipersulit, mulai dari waktunya yang dadakan, terus juga persyaratannya yang harus kita bikin artikel dulu, terus kita harus ngumpulin berkas-berkas lainnya, terus IPK juga minimal 3,6 atau 3,7 Iya, gitu. 3,7. Dan itu kan sedikit anak-anak yang mau ikut gitu kan. Terus juga kebetulan kita harus vaksin 3 dulu. Vaksin 3 booster. Vaksin 3 itu. Dan kebetulan kita kemarin baru vaksin 2 ya. Betul. Kalau aku emang udah vaksin 3 Oh, udah vaksin Reza ini 3. baru vaksin 2 terus nyusul langsung vaksin 3. Jadi karena teman-teman mungkin ada yang belum vaksin 3 kan berarti harapan untuk naik pesawat atau ke Papua itu udah gugur duluan kan gitu. Nah, kebetulan karena kita memenuhi syarat, akhirnya lolos berkas, terus kita seleksi wawancara ya. Seleksi wawancara. Baru deh beberapa waktu kemudian dikasih tahu kita lolos untuk ikut ke KKN ini. Cuma anehnya kita itu daftar untuk ngumpulin berkas itu kalau aku sendiri hamin 1 menit. Karena deadline-nya Jadi jam misalkan 12 malam. jam 12 malam. Ya ampun. File-file baru terkirim itu jam 12 jam 23.59. Berarti kurang 1 menit lagi. Ya, 1 menit ampun, itu itu tuh. miracle banget. Iya, kalau aku 15 menit sebelum itu. 15 menit. Aku juga nggak nyangka, aku pikir karena ini agenda
betul, mungkin betul. banyak banget anak-anak yang mau ikut gitu. Iya. Taunya waktu datang, kok ini cuma Iya, aku cuma aja? berdua, jadi kok sama dia doang Iya, gitu. pas kami datang ke Lembaga Pengabdian Masyarakat atau LP2M ya yang ngurusin KKN, kami tuh bingung. Jadi Estri dulu kan yang datang, terus aku datang. Aku bilang, ini kamu mau daftar KKN ya? Iya. Yang datang berapa? 2 orang. Hah? 2 orang doang gitu. Itu. Padahal di di surat edarannya itu menerima berapapun, kemudian nanti diseleksi menjadi 2 orang gitu. Cuman pas kami mau seleksi ya, emang benar-benar 2 orang dari partai Jadi seleksi tidak ada yang terseleksi gitu ya. Tapi tetap kita itu ikut wawancara juga, Wawancara. terus ditanya-tanya, udah kayak bukan wawancara mau ke KKN, tapi kayak udah mau kerja gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita jalan dulu aja gitu kan. Untuk Gitu. bekerja di sana Iya. gitu ya Mbak. Iya. Bahkan waktu itu ketua LP2M-nya Pak Yani bilang, nanti saya cariin lagi ya, kayaknya kalau 2 orang ini belum cukup untuk nyakinin saya bahwa ini delegasi yang mau berangkat Iya, nih gitu. betul. Nanti saya nyari 1 orang lagi. Nah waktu itu kami ya udahlah, kayaknya kita bakal tambah nih bakal ada saingan lagi gitu. Ternyata emang cuma 2 orang sampai pengumuman kelulusan ada. Cuma sempat Estri kan ada bimbang ya, harus milih salah satu kegiatan juga karena kebetulan waktunya bentrok juga sama pemilihan Jakarta Kota Cirebon tahun Oke, 2022 betul. gitu kan. Sebenarnya kita harusnya berangkat di pertengahan bulan Juni, tapi karena final Jakarta Rally itu awal bulan Juli kan, aku udah mau nyerah dulu nih, udah kayaknya nggak bisa ikut KKN deh karena aku udah ngeluarin banyak waktu, banyak kesempatan gitu kan Yeah. untuk Jakarta, masa Betul. mau final sebentar lagi aku langsung mundurin diri gitu kan. Tapi kebetulan Allah masih rezekinya masih buat aku gitu kan. Alhamdulillahnya KKN Kolaborasi Nusantara ini berangkatnya justru di pertengahan bulan Juli. Jadi kan masih ada waktu buat Betul. istirahat juga. Iya, gitu. Iya, betul, masih betul, bisa betul, buat prepare masih ada. dulu ya. Berarti Bisa banget. wah itu pasti aku yakin bimbang banget tuh gimana Itu ya. bimbang banget karena sampai orang tua, sampai kampus, sampai aku kabarin teman-teman yang mereka tuh tahu perjalanan aku gimana Betul, gitu. betul. Karena kan KKN ini sangat ditunggu-tunggu gitu. Salah satunya sebenarnya pengen naik pesawat gratis, terus kayak pulang gratis. Itu sebenarnya paling Itu kayaknya impian gitu. Iya, impian semua orang ya. Gitu. Jadi kalau sampai aku nggak dapet KKN Kolaborasi Nusantara ini, sayang banget. Kapan Betul, lagi aku bisa keluar Betul, pulang betul, gratis betul, gitu. betul. Oh iya betul, jauh lagi teman-teman ke betul, Papua ya. Oke, berarti itu dari saat memasuknya gitu ya. Nah, berarti kalau Nusantara ini tidak hanya dari Cirebon ya, nanti ketika di Papuanya itu Iya. sama kampus-kampus lain gitu Iya, ya. betul. Oh, apakah sebelum berangkat ke Papua nih dikasih tahu nih temen-temennya siapa aja, apakah sempat bertemu gitu atau nanti kita kayak surprise kita udah ketemu di Papua Oh, aja iya. gitu gimana? Sebelumnya karena emang dari panitia sana udah nge-share dulu soal soal kelompok. Jadi kami udah tahu nih kelompoknya mana. Dan kebetulan saat pengumuman kelulusan udah ada, kemudian beberapa hari dari kelulusan pengumuman itu langsung dibikin per kelompok grup KKN-nya nih gitu, sama grup seluruh peserta KKN. Yang aku rasain waktu misalkan waktu ada ada grup kelompok itu awalnya deg-degan karena mikir kayak wah ini kayaknya isinya orang-orang asli Papua nih gitu. Otomatis kan secara komunikasi kan mungkin mereka galak lah, mungkin mereka keras gitu. Betul Sampai apalagi akhirnya ada salah satu anak dari Papua yang minta untuk kita ngadain rapat Google Meet aja dulu gitu. Adain rapat Google Meet waktu itu dan akhirnya saya kenalan sama mereka. Ternyata mereka juga bukan orang asli Papua gitu. Mereka juga ternyata pendatang. Ada yang dari NTT, kemudian ada yang dari Ambon dan ternyata nggak ada orang asli Papuanya kalau di YN Papua. Karena yang mayoritas itu masyarakatnya pendatang kelas migran gitu kan mungkin Ya. dulunya, tapi lahirnya mereka di sana kan gitu. Oke, baik. Jadi kayak gitu teman-teman perjalanan untuk sebelum berangkat ke Papua. Oke, lalu setelah tadi tentang sebelum keberangkatan, setelah sampai Papua tuh apalagi sih kegiatan setelah sampai bandara gitu? Oke, mungkin kita cerita perjalanan dulu ya, karena yang ini Boleh. kan bener-bener pertama buat aku, buat Reza juga ya, buat Zul ya, buat Iya. Zul juga gitu. Karena pertama kali naik pesawat, terus dikasih waktunya juga durasinya panjang banget gitu kan. Kita berangkat sekitar jam 12 Jam 12 malam dari Tangerang Soekarno-Hatta. Ya, Soekarno-Hatta. Terus kebetulan kita ya lumayan gitu kan, alhamdulillah
alhamdulillah dikasih kesempatan gratis juga gitu. Kita kan tinggal berangkat-berangkat Iya. di bandara aja sebelum kita naik sebenarnya udah agak bimbang karena kan nggak boleh ditemenin ya. Jadi kita tuh ditinggal dari sama pihak kampus itu di depan bandara Depan tuh tiket, ditinggal, ya, depan tiket. depan tiket itu udah ditinggal gitu. Nggak Jadi- sampai boarding ya. Iya, jadi kita harus belajar sendiri terus kita harus tanya-tanya ke orang. Iya. Ada kan kebetulan kan di situ ada yang mau ke Timika juga kan. Terus sama bapaknya dikasih tahu lah nanti kalau bisa kopernya dikunci. Iya, atau- pernah dikunci ngantri baik banget. pengecekan koper ke sini gitu. Dikasih tahu lah arahnya kemana gitu kan. Kebetulan ya alhamdulillah gitu kan kita sampai selesai masuk Iya. pesawat karena gimana baru pertama kali jadi setiap jalan tuh di videoin. Seneng banget ya jadi kayak bikin daily vlog Iya, gitu ya. iya, betul. Oke. Terus pas pertama kali duduk di kursi pesawat tuh kayak Reza ini kita masih Iya, kita mau kemana sih gitu. Kita mau kemana sih gitu. Kok rasanya kayak beda banget gitu duduknya. Beda sama kursi kereta ya. Iya, beda banget itu. Kalau naik mobil kan kalau goyang-goyang sedikit kan udah biasa gitu Iya. kan. Tapi kalau di pesawat gimana Iya, ya? sekali goyang kan langsung mau ditobat gitu. Langsung berdoa gitu. Langsung istighfar Iya. ya. Karena emang kalau misalkan aku sendiri kan masih amatir banget gitu ke waktu awal naik pesawat kebetulan tuh emang cuaca lagi buruk gitu kan. Jadi ketika ada apa namanya Kayak turbulensi, turbulensi. ketika ada Iya, turbulensi sedikit tuh aku langsung panik gitu. Ya Allah ini gimana ya Allah aku masih. Oh iya, jadi benar ada benar Tuhan, benar. ya. Jadi langsung ingetnya tuh ingat sama Tuhan gitu kan udah deket tuh ya. Udah di langit juga Iya, kebetulan ya. iya. Oke. Cuma pas ditunggu-tunggu tuh kenapa nggak nyampe-nyampe gitu kan kita 5 lama jam banget gitu. perjalanan tuh ternyata sampai Papua aja udah jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Karena kan kita beda 2 jam. Beda 2 jam. Memang perjalanan kalau ke Papua itu hampir sama kayak ke Mekah gitu. Justru Mekah Oh, gitu. malah 2 kurang jam 2 aja. jam ya. Iya. Jadi kalau ke Papua 7 jam, ke Mekah 5 jam. Bahkan ke Malaysia aja lebih bentar dari ke Papua, Betul cuma betul. 1 jam. Ke Singapura aja cuma 2 jam. Iya gitu. Iya, aku pernah dengar sih kayak kalau misalnya ke Indonesia bagian timur sana tuh jauh lebih lama daripada kita Iya, pergi ke lebih luar lama. negeri Karena gitu ya. apa sih juga lebih mahal sebenarnya. Iya, betul betul. Aku pernah dengar tuh Iya, kayak kalau betul. misalnya makanya kadang-kadang kita ke Singapura aja udah lebih murah daripada kita harus. Iya, iya. Oke, gimana lagi tuh, Mbak? Nah terus waktu sampai di sana gitu kan. Sekitar jam 7 ya. Sekitar jam 7 pagi, alhamdulillah kita landing juga lancar gitu kan. Kebetulan kita disambut sama pemandangan danau-danau gitu. Di Papua tuh banyak Danau ya. Santani Iya, namanya. Danau Sentani. Jadi kayak miniaturnya Raja Ampat. Kita kan nggak Oh, sampai ke gitu. Raja Ampat, tapi kebetulan adalah miniaturnya Iya, gitu. kita bisa Sama-sama ngeliat dari bagus jauh lah gitu. kan. Oh gitu. Jadi ada danau, terus tengah-tengahnya pulau-pulau kecil kayak gitu. Itu kan bagus banget ya, karena di sini tuh Betul. nggak ada lah yang kayak gitu. Iya, Mungkin ada kita- juga nggak tahu di mana gitu. Kita nyari di mana ya di Cirebon? Mungkin ada tuh di kabupaten apa tuh yang Apa tuh, Mbak? Sih, tahu nggak yang di kabupaten kan ada danau juga. atau Oh ada ini, lagi. Situ Patok atau Oh, mana ya, kayak gitu lah, beda jauh lah. Situ Patok ibaratnya kecil aja, Danau Sentani. Oh gitu. ya. Itu kelihatan waktu mau landing ya? Ya, Iya, itu karena landing. jadi bandara tuh posisinya di sampingnya danau. Danau Sentani. gitu. Oh, gitu. Jadi memang secara letak geografis, ibaratnya Papua ini danau, baru segini Papuanya daratannya gitu. Oh, Jadi kalau misalkan kita lihat dari bukit, ya kita lihat setengahnya danau, lihat setengahnya daratan gitu. Oh gitu ya, itu pasti bagus banget. bagus ya. banget. Sebenarnya ada lagi lautnya di sebelah bukit. Jadi Iya, di kayak, sebelah bukit. bukit itu nutupin jadi pemisah antara danau dan juga laut. Laut. Di baliknya gitu Iya. ya. Oke. Tapi ada pengalaman ini sih waktu aku turun dari pesawat ya. Gimana tuh, Mas? Karena emang pas dari Bandara Soekarno Hatta itu banyak bangunan, kemudian kita turun di Papua yang cuman kayak danau. Danau, Iya. hutan gitu kan. Ya, itu tuh rasa kayak, aduh ini gimana ya, mau ke hutan atau gimana gitu. Ternyata emang pas turun, ternyata letak bandaranya dekat sama laut Iya, gitu. sama danau, Danau terus ada gitu. bukit gitu kan. Jadi rumah-rumah tuh belum kelihatan. Iya, Di rumah-rumah Bandung tuh belum kelihatan. Oh gitu. Boleh dong gambarin kayak kira-kira begitu keluar bandara tuh apa yang terjadi, apa yang dilihat gitu loh. Aku pertama kali jaringan sih, nggak ada jaringan. Iya, nggak ada jaringan. Karena dia kartunya belum diganti. Ya, karena aku kan pakai jaring dan sementara di sana cuma bisa ya. Oh gitu. Iya. Satu-satunya SIM card yang bisa dipakai di Ya, sana. provider yang cuma bisa dipakai di sana. Gitu. Dan itu kan kalau untuk ukuran anak-anak kita itu, aduh mahalnya. Ya.
mahal banget itu. Tapi di sana tuh santai gitu. Santai. Uang jajannya mereka lebih gede daripada kita. Oh iya. Iya. Ya ampun. Karena biaya hidupnya tinggi gitu kan. Tinggi. Terus juga harga-harganya jauh banget harganya tuh sama kita. Kan di sana kan disebutnya kota dolar. Di Oh Papua. iya betul. Ya, karena memang penghasilannya banyak, kemudian pengeluarannya juga banyak. Iya betul. Aku pernah baca kan kayak makanya kalau di berita nih bahkan ada yang transaksinya pakai mata uang lain Iya, gitu iya, kan. Jadi kalau dibilang Papua itu miskin loh. Kalau kamu bilang itu berarti kamu belum pernah ke Papua. Nah, itu Nah betul, ini betul, bakal betul. dikasih tahu nih sama Mbak Estri dan juga Mas Reza yang udah pernah main ke Papua teman-teman. Oke, ngomong-ngomong selama di Papua itu kemarin berapa lama berarti? Kita total sekitar 40 Total, hari ya. iya, Tapi 40 KKN-nya hari. sendiri 30 hari. Berarti kayak extend 10 hari gitu ya? Jadi ada pembukaan sama penutupan gitu. Oh gitu. Jadi kita pembukaan itu kan kita mulai sampai Papua itu tanggal 17 ya. Nah, pembukaan itu di tanggal 17 sampai tanggal 19. Jadi pembukaan itu pembekalan untuk pemberian materi mengenai wawasan masyarakat gitu. Misalkan bagaimana sih bergaul dengan masyarakat, kemudian ada apa aja sih di masyarakat, kemudian berapa jumlah gereja, berapa jumlah masjid di sana gitu. Sekaligus buat adaptasi sama teman-teman baru kan, bukan hanya dari IAIN aja, bukan dari Papua aja, tapi ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu ada. Jadi waktu pembekalan kita emang ditempatinya per kelompok, biar kita komunikasi sama kita belajar satu antara lain. Baik. Nah, untuk proker sendiri, proker apa tuh yang dijalanin? Karena kebetulan kan Estri sama Zul beda ya tempatnya. Kalau aku gitu. di Kampung Nimbokrang di Kabupaten Jayapura, Kalau aku di Kampung Kukup, Kota Jayapura. Kota Jayapura. Nah, kalau Estri tuh harus ke tempat KKN sekitar 3 jam. Oh, Kayak dari gitu. sini mungkin ke Bandung kali ya. Jadi Iya, ke dia kan? 3 jam, dari dia ke aku masih 2 jam. Oh gitu. Lebih jauh aku mungkin Iya. kalau Itu dari tempatnya. tempat apa? Dari pusatnya Dari kah atau? IAIN Fatahul Muluknya ke tempat KKN aku sekitar 3 jam lebih karena dia harus lewatin bukit dulu, gunung dulu. Oh gitu. Berarti dari tanggal 17 sampai tanggal 19 itu ya untuk pembukaan itu, betul? Iya, betul. Itu tempat tinggalnya di kampusnya? Kita di kampus. Di Mahat lah bahasanya, di asrama. Di asrama Gitu. Kebetulan kalau Yasri sendiri kan dikasih lokasinya itu tempat transmigran ya, jadi justru lebih banyak orang-orang pendatang gitu, orang Jawa, Makassar, Sulawesi, ada semua di situ. Nah kalau untuk OAP-nya sendiri atau orang asli Papuanya itu justru ada tapi sedikit kalau di tempatnya aku, karena mayoritas juga Muslim, non Muslim pun di situ nggak ada gereja, jadi kalau mau beribadah, jadi dia harus keluar kampung dulu, kampung lain gitu. Kampung tuh ibaratkan desa. Nah, distrik itu kecamatan. Distrik itu Satu kecamatan. bagiannya distrik dan Jadi juga- kalau kayak film-film animasi itu distrik itu di sana kecamatan. Betul. Gitu. Oke, kalau Mas sendiri gimana tuh di tempatnya? Kalau aku kan nama desanya Koyakoso ya. Jadi nama desa, kemudian di dalam desa ada kampung lagi kayak istri namanya Kampung Kukup. Nah, di situ ada 5 RT yang mana dari 5 RT ini RT 3 sampai RT 5-nya ini OAP. Nah, sementara kalau orang asli Papua itu kalau misalkan lahir emang udah beragama Kristen. Betul. Nah, RT 1, RT 2-nya ini tempat tinggal anak-anak KKN yang mayoritasnya itu orang Sulawesi sama orang Makassar. Situ. Jadi ada 5 RT di satu desa namanya Desa Koyakoso. Oke. Nah, lalu untuk prokernya tuh gimana? Karena dari awal kan konsepnya itu moderasi beragama ya, jadi apapun program kerja yang kita lakuin itu emang harus berkaitan sama moderasi beragama. Iya. Kalau misalkan di aku sendiri jadi PR ya, karena kita kan mayoritasnya Muslim tempatnya, justru OAP-nya sedikit. Nah, kita juga sempat bingung karena kebetulan kebagian teman-teman kelompok juga Muslim semua kan. Kita nggak ada gereja, kita masyarakat OAP atau yang non Muslimnya juga sedikit. Terus kita harus ngambil moderasi beragama dari mana gitu kan? Dan akhirnya karena kita coba-coba tanya-tanya dulu kan ke masyarakatnya, adaptasi antara OAP dan juga masyarakat pendatangnya kayak gimana gitu. Nah baru deh kita ada satu program kerja unggulan kita yaitu namanya Bangga Papua. Apa sih Bangga Papua? Karena kita tahu ternyata mayoritas orang Papua di situ ternyata jadi minoritas di Kampung Nimbokrang. Akhirnya kita kolaborasi lah dengan masyarakat OAP-nya gitu kan, kita kunjungin mereka, terus kita tanya-tanya kehidupan di situ seperti apa, terus adaptasi antara mereka dengan masyarakat pendatang seperti apa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan, mungkin mereka bilangnya puji Tuhan itu kita anak KKN satu-satunya
yang mengunjungi mereka, mengunjungi OAP itu. Dari sekian tahun teman-teman KKN di situ, baru kita anak-anak KKN kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama yang mendatangi mereka. Justru mereka tuh sampai nangis gitu kan, kayak puji Tuhan ternyata ada yang masih baik gitu kan untuk mengunjungi mereka ke situ. Mungkin ini doa dari Jawaban dari doa mereka setiap hari kayak gitu kan. Sampai nangis, sampai kita juga terharunya kenapa ya? Kita Jadi juga mau ikut nangis. nggak nyangka gitu kan, Momen kalau sedih, misalkan momen sedih. baru satu-satunya kita yang ngunjungin mereka gitu. Toh masa KKN dari dulu ternyata hanya memilih yang muslimnya aja, atau mungkin hanya menjalankan program untuk yang mayoritas aja. Minoritasnya sendiri justru nggak kelihatan. Sedangkan KKN itu kan kuliah kerja nyata ya, Yeah. pengabdian masyarakat berarti harus kemana aja kan, bukan mandang agama, mandang ras, suku atau segala macamnya gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri buat teman-teman kelompok KKN di Kampung di Bokrang gitu kan, karena ini tantangan gitu, tantangan dari Kementerian Agama untuk menjadikan moderasi beragama itu kuat gitu. Bukti nyata kita pengabdian masyarakat itu ya lewat moderasi beragama ini. Alhamdulillahnya ada respon baik juga dari mereka, dan kita juga ya alhamdulillah bisa belajar banyak gitu kan. Karena emang minoritas di kampungnya sendiri gitu kan, minoritas di wilayah sendiri itu emang sulit banget gitu. Oke, tadi kita udah dengar cerita di kelompoknya Mbak Estri. Ini kita sekarang pindah ke kampung sebelah di kelompoknya Mas Reza. Boleh dong Mas diceritain tuh gimana ya ceritanya? Kalau misalkan program kerja memang benar tadi kata Estri bahwa kita kan tujuan utama untuk menggelar program adalah peningkatan moderasi beragama gitu. Jadi bagaimana kita memasukkan nilai-nilai moderasi di masyarakat gitu. Nah cuman di samping itu ya layaknya anak-anak KKN biasa gitu yang melakukan pengabdian di desa, ya kita juga membenahi perkembangan desa. Entah itu misalkan dari struktur bangunannya, kemudian struktur kepemudaan di desa dan lain sebagainya. Ada program unggulan yang mungkin alhamdulillahnya tersalurkan ya kemarin. Yang pertama adalah lomba 17-an Agustus. Jadi adanya perbedaan 17 Agustus tahun ini dengan tahun kemarin adalah kalau di tahun ini kita bisa ngundang seluruh RT. Nah, sementara tahun kemarin kita hanya RT 1 dan RT 2 yang mayoritasnya muslim saja. Oh gitu. Ya, Kenapa jadi tuh, Mas? kemarin sampai RT 5 kita ngundang semua orang-orang aslinya, kemudian mereka ikut, yang kemudian itu jadi goals dan jadi apresiasi yang diberikan kepala desa kepada kita. Jadi beliau bilang bahwa wah ini tahun ini kenapa sih bisa sampai semeriah ini gitu. Dan karena beliau ngasih apresiasi itu, akhirnya kita diundang juga untuk ngadain acara 17 Agustus di RW 3. Jadi 5 RT ini kan saya di bawah RW 2. Nah, RW 3 itu ibaratnya di desa atau di desa samping lah gitu, desa sebelah. Beberapa teman akhirnya ke sana. Karena itu kan perintah kepala desa untuk ikut acara di sana. Kepala desa sampai bilang ke kita bahwa tahun ini tuh saya baru buka telinga atau buka kesempatan untuk anak-anak KKN bekerja sama dengan saya. Oh berarti dari tahun kemarin nggak ada ya Pak? Nggak ada. Karena emang saya nggak pernah ngebuka kesempatan untuk bekerja sama dengan saya. Gitu. Karena mereka pun tidak mau menuruti apa yang saya perintahkan atau apa yang saya berikan gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kita sebagian ke RW 3, dan yang menariknya di RW 3 ini kan mayoritas Kristen ya. Nah, Pak RW-nya emang Islam, tapi beliau ini Islamnya mu'alaf. Karena emang beliau orang asli. Iya. Dan memang yang tadi saya katakan, kalau misalkan ada orang asli dari Papua, misalkan orang ini Islam, ya pilihannya hanya satu, mu'alaf begitu. Jarang yang mayoritas langsung non gitu. iya, jarang yang kemudian lahir langsung jadi Islam. Dan uniknya di RW 3 ini ada salah satu lomba yang hadiah pertamanya itu babi. Babi juga. Babi betina. Babi hidup Babi hidup. Babi hidup yang kecil. untuk dipelihara. Untuk dipelihara. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi Ini menarik banget. Ya, jadi ada 5 lomba. Nah, lomba yang hanya ada hadiah babinya itu lomba panah gitu. Dan kebetulan teman saya yang jadi penanggung jawabnya. Dia kan udah seneng ya waktu itu. Dia ikut tuh akhirnya. Ya udah siap Pak, saya jadi PJ lomba ini. Kemudian Pak RW ngasih tahu tuh sebelum H-1 sebelum acara, waktu lagi rapat gladi bersih lah gitu bahasanya. Pak RW bilang, nanti kamu beli hadiah untuk perlombaan dari semua lomba, termasuk lomba yang kamu tanggung jawabi gitu. Oh siapa gitu.
Untuk hadiah pertamanya adalah babi. Hah, babi Pak gitu katanya. Serius? Iya. Nanti siapa yang ininya Pak, yang belinya atau yang bawanya? Bukan kamu, anggota saya katanya gitu. Ya Allah Pak, saya itu bukan ya Allah Pak, saya udah ini ya. Nanti kalau saya yang bawa gimana, dosa atau enggak? Tenang. Kamu beli yang lain, nanti anak buah saya yang ngurusin babinya gitu. Ya itu segelintir cerita yang unik selama kita sering Itu program di unik sana. banget karena maksudnya di Jawa sendiri mana ada hadiah 17-an babi ya, Iya. hidup lagi. Dan di sana terhitung kalau babi itu mahal. Oh gitu. Mahal. Maksudnya itu babi dipelihara untuk dimakan atau memang ya udah aku mau melihara babi kayak kucing gitu atau Mayoritas gimana? mereka pasti dimakan. Dimakan. Oh ya, kayak melihara ayam gitu Iya. ya. Justru sapi itu lebih murah harganya daripada babi. Daripada Babi babi. itu lebih mahal. Oh gitu, yang mungkin kita bisa kurban di sana kayaknya karena kalau sapi lebih murah. Kalau saya sendiri kan kebetulan memang babi jarang gitu ya, Betul. tapi banyaknya anjing gitu. Nah, awalnya kan kalau di Jawa kalau melihat anjing terus kita lari, apa-apa Iya. lari gitu kan. Iya, iya, Takut karena gitu. takut. Kalau di sana kalau lari justru kita yang bakal dikejar. Dikejar. Kan? Akhirnya ya udah kalau ada anjing lewat ya udah biasa aja gitu kan. Biasa aja. Jadi selama di sana saya sudah beradaptasi dengan anjing. Jadi kayak udah gak takut lagi gitu Iya. kan. Banyak Ada banget anjing di ya? bawah, aku lagi makan ya udah anjing lewat ini. Oh gitu. Saya bingung karena emang mayoritas juga rata-rata punya anjing gitu kan. gitu. Mau gimana lagi, masa kita harus ngumpet-ngumpet kayak atau lari-lari kan nggak jelas juga gitu. Jadi kita harus adaptasi aja lah, yang penting kita nggak megang, kita juga nggak ganggu. Iya, nggak ganggu bener. Pernah aku habis sholat asar ya, baru Iya. pulang dari masjid, karena emang letak masjid di atas, jadi kita harus turun dulu ke desa. Aku turun tuh sama teman-teman, kebetulan teman-teman duluan udah sampai posko. Ternyata pas depan posko anjing lari gitu, jadi langsung aku loncat langsung ke kayak hawangan gitu. Langsung ada warga desa bilang udah nggak usah takut gitu. Kalau ada anjing kalian berdiri aja, kamu berdiri aja. Saya langsung di hati, ya Allah Bu, baru pertama kali Bu. Kalau berkali-kali saya berani berdiri gitu. Masalahnya baru pertama kali anjingnya lari Iya, lagi. lari. Jadi posisinya langsung kayak mau nerekam gitu. Betul. Dan ternyata ada pemiliknya. Pemiliknya langsung bilang ke saya, oh iya maaf ya kakak gitu. Ini anjing saya. Oh nggak apa-apa Pak gitu. Lain kali kalau anjingnya mau lewat, ya bilang-bilang dulu gitu. Oke. Nah, Jadi emang kita tuh benar-benar adaptasi banget di sana gitu. Mau Karena- nggak mau harus terima juga kondisinya, lokasinya kayak gitu. karena beda ya. Kita Beda, beda. iya. Kalau dia lebih sering healing, kalau aku lebih sering jongkrong. Selesai. Kalau healing kemana tuh Mas? Kalau healing di sana banyak, ada pantai, kemudian ada kayak kafe, tapi lebih enaknya sih ke pantai. Oh gitu. Ya, karena emang di sana pantainya Bagus kalau banget iya airnya kalau nggak biru ya jernih. Jernih. Gitu. Wah, aku jadi pengen banget ke sana. Di Iya. sini kayaknya belum ada ya yang pantai yang ngalahin. Kayaknya belum ada deh mungkin. Kayaknya harus dikuras dulu pantainya, baru bersih nanti. Di filter dulu Iya. gitu ya. Oke, nah sebelumnya tinggalnya berarti di rumah warga atau disediakan camp sama desa atau gimana? Kalau aku kebetulan tinggalnya di rumah warga, kebetulan juga rumah warga itu jadi korlap kita, koordinator lapangannya, jadi yang ngawasin kegiatan sehari-hari kayak gitu. Kalau Mas Reza Sama gimana? aku juga di rumah warga. Cuman- Karena kan, ya, karena kan kita nggak mungkin ngediriin rumah sendiri kan. Cumannya gimana tuh? Cuman emang awalnya kan kami dikasih satu posko ya. Nah karena mayoritas kami itu orang Sulawesi, jadi rumah itu rumah panggung. Rumah panggung. Jadi rumah panggung kayak rumah kayu, kemudian atas dari bawah ada tangga, baru tidurnya di atas. Dan biasanya di bawah itu cuma dipakai buat kamar mandi atau parkiran. Awalnya kami cuma satu posko gitu, jadi Oke. dicampur cewek cowok. Dan kebetulan poskonya tuh kecil. Jadi waktu itu udah, wah ini gimana nih, masa kita poskonya kecil bareng-bareng gitu. Inisiatif akhirnya ngedeketin warga kayak, Pak ini kami kayaknya kalau satu posko bukannya nggak cukup Pak, nggak nyaman gitu. Oke. Langsung Pak RT-nya bilang, oh ya udah saya cariin posko di sebelah sana. Nah karena secara geografis di kampung saya itu, di Kampung Kukup itu ada 5 jalur, jadi per jalur itu ada beberapa rumah gitu, jadi rumahnya saling hadap-hadapan. Oke. Dan kebetulan saya di jalur 1, Iya. posko cewek di jalur 1, kemudian sebelah dipisah 2 rumah posko cowok. Akhirnya Pak RT bilang, udah kamu di posko ini aja. Nah kita udah seneng tuh, sampai akhirnya ke atas, kemudian bersih-bersih. Pak, kok ini udah lama? Iya, itu udah 3 tahun. Bukan orang meninggal katanya gitu. Bukan orang meninggal. Iya gitu. Aduh katanya, nggak apa-apa pakai aja. Kalian dari Jawa kan? Nah Jawa tuh biasanya kuat-kuat imannya katanya. kalau nanti takut ya. Iya. Nah kebetulan di aku juga di tahun sebelumnya KKN yang
tinggal di situ dia sampai kesurupan sampai akhirnya pulang. Jadi kakak ini nggak lulus gitu, nggak selesai karena emang kebetulan agak mistis juga kan. Oh, gitu. Kemarin sebenarnya ada teman-teman yang bisa ngeliat tapi kan nggak boleh ngomong gitu ya. Kalau ada yang ngomong kan takutnya teman-teman yang lainnya takut Iya. kan. Iya Itu benar. kayak Aku sih minta pulang ya kebetulan kalau kayak Karena gitu. itu kebetulan kita tuh lokasinya di sebelahan dengan ini posko jaranan. Jadi di situ ada Apa tuh, kesenian Mbak? jaranan gitu kan atau kuda lumping lah. Jadi kan pasti kalau kuda lumping inisialnya dengan hal-hal mistis. Hal goib, gitu. ya. Benar-benar. Dan mungkin karena Identiknya tetanggaan sama juga, itu ya. Identiknya sama itu. Temen aku yang bisa ngeliat kebetulan pas lagi nonton itu dia kena juga. Cuma dia masih bisa ngontrol jadi nggak teriak-teriak gitu kan. Ya, ya. Berarti kayak lokasi dua dunia ya. Iya sih kayak sama aja sih kayak Kayak di apa, Jawa desa aja ya, Pari, kayak di Jawa. Desa Pari itu hampir mirip gitu, cuma dia masih bisa ngontrol jadi aman. Karena ini mau kerang transmigrasi jadi rumahnya tembok semua ya. Tembok kalau aku. Oh, gitu. Ya kalau aku emang pure 5 RT kayu semua rumah panggung. Tapi lebih seru itu sih, jadi kayak lebih Iya. nyata gitu kan hidup di masyarakat. Ya, malam-malam kalau mau mandi ke bawah pasti ada anjing tuh. Kalau semua balik lagi ke atas. Nungguin anjingnya itu dulu Oh, keluar kamar dulu. mandinya di dalam atau di luar? Di luar. Jadi di Oh, bawah. gitu. Emang ada di atas, cuman karena salurannya rusak, saluran pipanya itu kami ke bawah. Dan di bawah biasanya ada tantangan-tantangan, itu ada anjing di lah. dan posko ini. yang 3 tahun orang meninggal itu. Iya itu. Gak bisa juga. Nggak ada. Alhamdulillah berarti 40 hari aman ya. Aman, alhamdulillah. Kira-kira kalau disuruh balik ke rumah itu lagi gimana? Ya gas aja. Soalnya udah nyaman. Ya mungkin di sana paling kecil kerjaan itu ya tukang parkir karena satu parkir atau motor tuh sekitar 20.000. 20.000. Mohon maaf. Iya. Kalau di sini 2.000. Di sana 20.000. Apa kabar kamu parkir Indomaret? Itu kita harus siap-siap uang receh itu yang menurut kita Iya. buat makan di sini. Itu uang receh gitu. Itu bisa dapat bakso loh, Iya, semangkok bakso. loh. Bahasa di Oh iya bakso berapa? 25.000 Iya. sekitar 30 sampai ya lah segitu. Dan 25 itu sampai 30. baksonya itu cuma dapat 2 biji itu. Satu mangkok yang biasa beli di pinggir jalan. Untuk berlangganan, bisa scan barcode dan klik link di description box di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe